Bayangkan sebuah wilayah yang selama lebih dari 1000 tahun menjadi persimpangan berbagai peradaban besar. Dari timur hingga Eropa, masing-masing meninggalkan warisan budaya, tradisi, dan arsitektur yang membentuk identitas unik negeri ini. Inilah Bosnia dan Herzegovina. Terletak di jantung semenanjung Balkan, Bosnia dan Herzegovina menjadi saksi perjalanan panjang sejarah dari kerajaan yang merdeka, dikuasai kekaisaran besar, menjadi bagian dari negara gabungan, hingga akhirnya berdiri sendiri sebagai negara yang menjaga keberagamannya. Semua kisah ini akan kita rangkum bersama Lensa Info. Sekitar abad ke-7, wilayah ini mulai dihuni oleh suku bangsa Slavia yang bermigrasi ke kawasan Balkan. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah kesatuan wilayah yang semakin kuat. Dan pada abad ke-12, secara resmi berdiri sebagai kerajaan Bosnia yang merdeka dan berdaulat. Masa keemasannya terjadi di bawah pemerintahan Raja Tvrtko pada pertengahan abad ke-14. Di masa ini, wilayah kerajaan meluas, jalur perdagangan terbuka lebar, perekonomian makmur, dan seni budaya berkembang pesat. Masyarakatnya juga memiliki identitas sendiri, termasuk aliran kepercayaan asli yang disebut Gereja Bosnia. Kekuasaan ini berlangsung selama berabad-abad, hingga akhirnya menghadapi tekanan dari kekuatan besar yang sedang berkembang pesat di kawasan tersebut. Pada tahun 1463, kerajaan Bosnia resmi runtuh, dan wilayahnya dikuasai oleh kekuasaan berikutnya. Setelah kerajaan Bosnia runtuh, Kesultanan Utsmani berhasil menguasai seluruh wilayah ini secara resmi pada tahun 1463. Sejak saat itu, Bosnia dan Herzegovina menjadi bagian dari wilayah kekaisaran tersebut, dan kekuasaannya berlangsung terus-menerus selama lebih dari 400 tahun. Hingga akhirnya berakhir pada tahun 1878. Selama masa pemerintahannya, terjadi perubahan besar yang membentuk wajah Bosnia hingga saat ini. Masuk dan berkembangnya agama Islam, namun tetap menjamin kebebasan beribadah bagi penganut agama Kristen Ortodoks dan Katolik yang sudah ada sebelumnya. Diterapkan sistem pemerintahan, hukum dan tata kelola wilayah yang mengikuti aturan Kesultanan Utsmani. Dibangun berbagai warisan bersejarah yang kokoh dan indah. Masjid, pasar tertutup, asrama, jembatan batu, serta sistem saluran air yang teratur. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Jembatan Tua Mostar, yang selesai dibangun pada tahun 1566. Dan terbentuklah budaya khas, yaitu perpaduan antara tradisi masyarakat asli dengan pengaruh dari Timur Tengah dan Anatolia. Kekuasaan Utsmani mulai melemah, seiring menurunnya kekuatan pusat kekaisaran, berdasarkan kesepakatan internasional dalam Kongres Berlin tahun 1878, wilayah ini kemudian diserahkan untuk dikelola oleh Kekaisaran Austria-Hongaria. Pada tahun 1878, secara resmi dimulailah masa kekuasaan Kekaisaran Austria-Hongaria di wilayah ini, yang kemudian diperkuat dengan pencaplokan resmi pada tahun 1908. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Di bawah kekuasaannya, pengaruh Eropa Barat masuk dan terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Dibangunnya infrastruktur modern, jalan raya, rel kereta api, jembatan penghubung, serta gedung pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit dengan gaya arsitektur khas Eropa. Kota-kota berkembang pesat, sehingga terbentuklah wajah kota seperti Sarajevo. Bagian tua bernuansa timur peninggalan Utsmani, dan bagian baru yang terasa sangat Eropa. Peristiwa paling bersejarah dunia terjadi di masa itu. Pada 28 Juni tahun 1914, di pusat kota Sarajevo, terjadi penembakan terhadap Pangeran Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria. Peristiwa ini kemudian menjadi pemicu langsung meletusnya Perang Dunia I. Kekuasaan ini berakhir pada tahun 1918. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, wilayah Bosnia dan Herzegovina bergabung dengan negara-negara tetangganya, seperti Serbia, Kroasia, dan Slovenia,
untuk membentuk sebuah negara kesatuan baru bernama Kerajaan Yugoslavia. Selama masa ini, wilayahnya menjadi salah satu bagian dari negara gabungan tersebut dengan sistem pemerintahan yang terpusat. Kondisi ini berlangsung selama lebih dari 20 tahun, hingga meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1941. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, Kerajaan Yugoslavia runtuh, dan wilayah Bosnia jatuh ke dalam kekuasaan blok poros. Wilayah ini kemudian digabungkan ke dalam negara merdeka Kroasia, yang pada masa itu berada di bawah pengaruh langsung Nazi Jerman. Masa ini berlangsung singkat, hanya sekitar 4 tahun, dan penuh kesulitan serta penderitaan. Kondisi berubah ketika pasukan sekutu dan gerakan perlawanan lokal berhasil merebut kembali kendali wilayah ini pada tahun 1945, tepat setelah perang usai. Setelah perang selesai, dibentuklah negara baru bernama Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Di bawah pimpinan Josip Broz Tito, di dalam negara federasi ini, Bosnia dan Herzegovina diakui sebagai salah satu republik otonom yang memiliki hak mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Selama hampir setengah abad di masa ini, terjadi kemajuan dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Keberagaman etnis serta agama juga diakui dan dilindungi secara hukum, sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan dengan damai. Kondisi ini berlangsung stabil hingga awal tahun 1990-an, ketika negara Yugoslavia mulai mengalami perpecahan karena perbedaan kepentingan dan latar belakang. Menyusul proses perpecahan tersebut, rakyat Bosnia dan Herzegovina menyatakan keinginannya untuk berdiri sendiri. Pada 1 Maret tahun 1992, secara resmi diproklamasikan Republik Bosnia dan Herzegovina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, masa kemerdekaan ini diawali dengan konflik berat antar kelompok etnis yang berlangsung selama 3 tahun hingga tahun 1995. Banyak bangunan bersejarah rusak parah, termasuk jembatan tua Mostar yang hancur akibat pertempuran. Konflik akhirnya berakhir dengan perjanjian damai Dayton pada bulan Desember tahun 1995. Sejak saat itu dimulailah masa pemulihan. Bangunan-bangunan bersejarah dibangun kembali, infrastruktur diperbaiki, dan persatuan antar warga terus diupayakan. Kini Bosnia dan Herzegovina berdiri sebagai negara yang unik, menjadikan keberagaman sebagai identitas utamanya, serta menyimpan jejak sejarah yang jelas dari setiap masa kekuasaan yang pernah berkuasa di atasnya. Setelah berakhirnya masa konflik dan ditandatanganinya perjanjian damai Dayton pada akhir tahun 1995, terbentuklah sistem pemerintahan yang disusun khusus untuk menjaga keseimbangan dan persatuan antar warga yang memiliki latar belakang berbeda. Sistem ini terasa unik dan tidak biasa dibandingkan negara lain di Eropa. Negara ini dipimpin oleh sebuah lembaga bernama Kepresidenan Kolektif, yang beranggotakan 3 orang pemimpin, masing-masing mewakili kelompok masyarakat utama di negara itu. 1 dari suku Bosniak, 1 dari Serbia, dan 1 lagi dari Kroasia. Secara bergiliran, setiap orang akan memegang jabatan sebagai ketua selama 8 bulan, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi kekuasaan. Wilayah negara pun terbagi menjadi 2 bagian utama yang memiliki hak mengatur urusan dalam negerinya sendiri, yaitu Federasi Bosnia dan Herzegovina serta Republika Srpska. Ditambah 1 wilayah khusus bernama Distrik Brčko yang dikelola secara terpisah. Meskipun strukturnya terlihat rumit, sistem ini menjadi jalan tengah agar perdamaian tetap terjaga. Hingga kini, negara ini terus berusaha memperbaiki diri, membangun perekonomian, dan telah diakui sebagai calon anggota Uni Eropa sejak tahun 2022 dengan harapan melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan stabil. Selain sejarahnya yang kaya, Bosnia dan Herzegovina juga menyimpan alam yang masih sangat asri dan menakjubkan. Ada air terjun Kravica yang lebarnya mencapai 120 meter dengan air berwarna hijau zamrud yang jernih, serta Taman Nasional Una yang terkenal dengan aliran sungainya sebening kristal dan jeram-jeram alaminya yang memukau. Dan yang tidak kalah indah adalah sumber mata air Vrelo Bosne yang sejuk dan dikelilingi pepohonan rindang, serta ngarai-ngarai dalam yang terbentang di sepanjang aliran sungai Neretva. Sebagian besar wilayahnya masih tertutup hutan lebat dan deretan pegunungan, menjadikannya surga bagi pecinta alam dan petualangan. Saat ini,
Keberagaman yang terbentuk selama berabad-abad kini menjadi ciri khas utama kehidupan sehari-hari. Di kota-kotanya, masjid, gereja Katolik, gereja Ortodoks, dan sinagoga berdiri berdampingan dengan damai, seolah menjadi gambaran nyata dari pertemuan berbagai peradaban. Masyarakatnya menggunakan 3 bahasa resmi yang saling dipahami, serta mewarisi tradisi yang memadukan berbagai pengaruh budaya. Salah satu kebiasaan yang paling kental adalah budaya minum kopi, yang menjadi momen berkumpul dan berbagi cerita antar warga. Kulinernya pun mencerminkan perpaduan rasa, mulai dari cabapi, purek, hingga manisan seperti baklava. Tradisi seperti lompat dari Jembatan Tua Mostar yang diadakan setiap tahun, serta perayaan hari besar agama dan budaya, tetap dijaga dan dilestarikan dengan penuh kebanggaan hingga kini. Demikianlah perjalanan panjang kita bersama Bosnia dan Herzegovina. Dari kerajaan merdeka, dikuasai 2 kekaisaran besar, bergabung dalam negara gabungan, hingga akhirnya bangkit berdiri sendiri dengan sistem pemerintahan yang unik. Setiap periode meninggalkan jejak yang terlihat jelas dalam arsitektur, alam yang terjaga, budaya yang beragam, hingga cara hidup masyarakatnya. Inilah yang membuatnya istimewa. Sebuah negara yang terbentuk dari pertemuan berbagai peradaban, menyimpan keindahan alam yang masih alami, dan membuktikan bahwa meski memiliki latar belakang sejarah yang beragam, semangat untuk bersatu dan melestarikan warisan masa lalu tetap terjaga hingga kini.